Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Wahyudi. Saya di sini akan menjelaskan paket soal C, sistem sosialisme. Yang pertama, soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme. Adapun faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosialisme yang pertama ialah karena adanya revolusi industri. Yang kedua, karena bangkitnya kaum borjuis dan kaum proletariat. Yang ketiga, munculnya pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakatnya. Dan yang terakhir, adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis. Dan penjelasannya, perkembangan dan upaya semua pengajaran terhadap kekayaan pribadi dianggap oleh mazhab sosialisme sebagai akar ketidakadilan di antara manusia dan sebagai penyebab keruntuhan moral serta buruknya orde masyarakat. Oleh sebab itu, penghapusan atas hak milik swasta ataupun pengawasan terhadap manifestinya yang tidak diinginkan adalah merupakan ajaran pokok sosialisme. Selanjutnya nomor yang ke 7 adalah sebutkan dan jelaskan perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Perbedaan yang paling mendasar ialah bahwa dalam individu komunisme diberikan atau dikompensasikan berdasarkan kebutuhan mereka. Sementara sosialisme, individu diberikan kompensasi berdasarkan kontribusi individu mereka sehingga mereka harus lebih bekerja keras lagi atau lebih pintar akan menerima lebih dari yang tidak berkontribusi. Selanjutnya nomor 8, sebutkan dan jelaskan kekuatan dan kelemahan sistem sosialis. Yang pertama, kekuatannya di bawah sistem ini, para pekerja tidak mengalami eksploitasi. Hal ini dapat terjadi karena mereka akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Yang kedua, sistem ini menghilangkan penderitaan rakyat karena telah diatur dan disediakan oleh negara. Selanjutnya, adapun kekurangannya pada sistem ekonomi sosialis itu adalah sistem ekonomi sosialis bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja sama. Kepercayaan ini menihilkan fakta bahwa terdapat persaingan yang timbul antar manusia. Yang kedua, dikarenakan setiap anggota masyarakat telah menjadi sulit untuk diterapkan secara penuh oleh diatur negara. Yang soal ke-10, jelaskan kritik yang diberikan oleh Friedrich List terhadap sistem ekonomi laissez-faire yang berhubungan dengan peranan negara. Jawabannya adalah, menurut List, sistem liberalisme yang laissez-faire dapat menjamin alokasi sumber daya optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta, lingkungan, kebudayaan. Dan perkembangan ekonomi melalui 5 tahap, yaitu tahap primitif, tahap beternak, tahap pertanian dan industri pengolahan, serta tahap pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.